Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rasati dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Adanya konten ini, saya akan menjawab soal UTS hukum adat saya dari Pak Ilham. Pertama, perkembangan hukum adat di Indonesia. Peraturan adat istiadat itu pertama Melayu Polinesia yang sudah terdapat pada zaman pra-Hindu. Terus lambat laun itu terjadi akulturasi antara Hindu, Islam, Kristen. Setelah terjadinya akulturasi, maka hukum adat yang hidup pada rakyat merupakan peraturan-peraturan adat istiadat yang ada pada zaman pra-Hindu dan hasil akulturasi agama itu. Terjadinya akulturasi itu, maka adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven dijelaskan bahwa hukum adat terdiri atas dua bagian. Pertama, itu hukum adat yang tidak tertulis atau sering disebut jus non scriptum. Terus hukum adat tertulis yang sering disebut jus scriptum. Sejarah hukum adat itu sebagai sistem hukum dari yang tidak dikenal hingga dikenal. Dalam ilmu pengetahuan dapat dibagi atas 4 periodisasi waktu diantaranya. Itu ada sebelum zaman Kompeni, terus pada zaman Kompeni sekitar tahun 1602 sampai 1800. Terus yang ketiga pada zaman Dendles. Zaman Dendles itu kalau tidak salah pada tahun 1808 sampai 1811. Terus yang keempat atau yang terakhir itu pada zaman Raffles, itu pada tahun 1811 sampai 1816 kalau nggak salah itu pada zaman Raffles. Nah, dalam 4 tahap ini waktu mengenai proses sejarah hukum adat hingga sampai mulai dikenal dalam ilmu pengetahuan pada mulanya melalui proses yang sangat panjang. Jadi hukum adat itu perkembangannya itu sangat luar biasa, panjang banget. Sampai sekarang hukum adat itu masih berjalan dengan baik. Dan masih banyak beberapa wilayah di Indonesia masih menganut dengan hukum adat. Nah, pada zaman sebelum Kompeni, yaitu sebelum tahun 1602, bangsa asing menaruh perhatian kepada hukum adat. Barulah pada zaman Kompeni bangsa asing mulai menaruh perhatian terhadap adat istiadat kita, baik atas inisiatif sendiri maupun perintah tugas dari penguasa kolonial pada masa itu. Terus pada zaman Kompeni, tepatnya pada tahun 1602 sampai 1800, hukum adat akan tetap dibiarkan dan tetap berlaku di masyarakat. Namun, jika kepentingan Kompeni tergantung seperti dalam kepentingan Badan Perniagaan VOC atau untuk keperluan tertentu, maka Kompeni akan bertindak opportunistic terhadap hukum adat tersebut. Nah, sebelum datang VOC dan belum ada penelitian tentang hukum adat, dan masa VOC menggunakan politik opportunity-nya, maka pejabat Belanda yang mengurus negara jajahan menginstruksi kepada jenderal pemimpin daerah jajahan masing-masing untuk menerapkan hukum adat. Jadi hukum adat itu dulunya belum dikenal, pada masa VOC itu hukum adat belum dikenal oleh masyarakat. Pada tahun 1750 untuk keperluan Landrat, pengadilan di Serang dengan kitab hukum Mohara yang mengatur khusus pidana adat. Itu menurut Van Vollenhoven, kitab tersebut berasal dari hukum adat. Nah, jadi kesimpulan dari hukum adat tadi, perkembangan hukum adat tadi. Jadi, dalam masyarakat istilah hukum adat tidak dikenal adanya.
Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembang oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia kemudian dikembangkan dalam suatu sistem hukum. Kalau di negara Inggris itu istilahnya adat law. Namun kalau perkembangan di Indonesia itu istilahnya cuma digunakan itu adat, namun sistem hukumnya itu menjadi hukum adat. Sejak awal manusia diciptakan dikaruniai akal, pikiran dan perilaku yang ketiga hal ini mendorong tumbuhnya kebiasaan pribadi. Jadi tuh hukum adat itu udah kayak menjadi kebiasaannya kita dari zaman dulu deh. Tapi hukum adat sama hukum kebiasaan itu berbeda. Pengertiannya juga berbeda. Terus jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Oh, jadi tuh adanya hukum adat, adanya masyarakat juga. Jadi adat itu ada ketika ada masyarakat. Memasuki yang kedua ini saya akan menjelaskan, menjelaskan tentang kenapa sih saya kenapa sih saya mempelajari hukum adat dan apa motivasi saya untuk mempelajari hukum adat itu banyak. Namun saya akan menjelaskan hanya beberapa saja yang mungkin lebih ke garis besarnya. Di sini itu motivasi hukum adat saya itu karena gimana ya, hukum adat itu kan suatu hukum yang lahir di Indonesia asli, dari bangsa Indonesia asli. Hukum adat juga itu kebudayaan, suatu kayak kebudayaan Indonesia yang udah ada turun-temurun. Jadi hukum adat itu beda dengan hukum yang lain. Hukum adat itu mengakar pada budaya dan bangsa Indonesia karena hukum adat sebagian hukum asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, akan mempertebalkan rasa harga diri, tujuan rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan bagi setiap warga Indonesia. Hukum adat juga merupakan hukum yang berkaitan dengan masyarakat yang hidupnya dalam masyarakat. Jadi, saya senang mempelajari hukum adat karena hukum adat itu ruang lingkupnya lebih ke masyarakat dan bisa dipahami langsung karena kita tidak secara langsung kita itu sudah mempelajari hukum adat. Kan udah memasuki nih di era industri 4.0. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sih menerapkan hukum adat di era industri 4.0? Era industri 4.0 itu termasuk era industri yang udah sangat modern. Sedangkan hukum adat itu kan lebih banyak ke tradisional, masih hukum yang kuno. Jadi penerapan hukum adat di era industri itu sudah sangat modern, yang semua segala apapun itu menjadi mudah. Contoh maksudnya itu dari yang zaman benar-benar kuno, belum zaman masih manual, dan berubah menjadi yang mudah modern, lebih jangkauannya lebih gampang. Namun demikian salah satu pertimbangannya yaitu pada masyarakat adat. Masyarakat adat terkait era 4.0, pertama itu perkembangannya teknologi dan informasi. Masyarakat adat tidak bisa mengandalkan fanatisme terhadap warisan leluhur. Karena mereka selalu berpegang teguh, mesti dijaga dan diterjemahkan agar tidak luntur nilai-nilai budaya. Jadi yang pertama itu mereka masih berkembangnya teknologi dan informasi. Masyarakat adat mereka tidak bisa mengandalkan fanatisme. Mereka tuh masih berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur dari nenek moyang mereka, dan mereka tetap menjaga nilai-nilai budaya. Dan kedua, masyarakat adat tidak bisa hanya menunggu pangkuan dari pemerintah terkait eksistensinya. Masyarakat adat juga perlu memperjuangkan eksistensinya, hak-haknya, dan mempertahankannya. Jadi masyarakat tuh tidak mau
menunggu dari suruhan pemerintah terlebih dahulu untuk eksistensi pemerintahnya. Tapi masyarakat tuh juga berhak mempertahankan eksistensi hak-haknya. Nah, cara yang paling relevan untuk memperjuangkan undang-undang masyarakat hukum melalui perwakilan legislatif pusat maupun daerah Nah, pada saat ini sekitar 57 orang yang bertikai dari masyarakat adat yang bertarung sebagai kandidat legislatif pemilu 2019. Dan kemudian dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya dapat memperoleh pengakuan saja, namun menjadi lumbung keuntungan di masyarakat adat itu sendiri. Penerapan era industri 4.0 itu juga ada keuntungan bagi masyarakat adat. Salah satunya mereka memanfaatkan teknologi dan informasi. Karena dapatkan ekonomi melalui promosi di era industri harus dikembangkan ke masyarakat adat itu. Era industri ini akan terus meningkatkan perkembangan yang signifikan. Dari dalam konteks masyarakat, ada juga harus mengambil keuntungan dari revolusi industri. Jika tidak, masyarakat tidak dilandasi zaman. Jadi saya juga akan menjelaskan langkah mengembangkan hukum adat di daerah saya nih. Langkah untuk mengembangkan hukum di daerah saya, jujur saja daerah saya itu pelosok, terus juga hukum adat masih berlaku, namun tidak semua berlaku. Jadi ketika saya sudah mempelajari hukum adat dan saya akan mengembangkan atau menerapkan hukum adat di daerah saya itu, saya akan melakukan mitra kerja pemerintah dari daerah dalam upaya kebudayaan daerah. Terus saya akan mengajak masyarakat untuk melestarikan hukum adat itu. Tapi bukan berarti kita itu harus mengesampingkan hukum nasional, tidak. Tetap hukum adat, hukum nasional itu tetap menjadi satu. Nah, maksud saya di sini untuk melestarikan hukum adat, maksudnya itu supaya saya tidak menghilangkan hasil hukum leluhur kita yang pada zaman dahulu. Karena jika hukum adat itu hilang, itu sama aja kita sudah kehilangan kebudayaan Indonesia. Terus hukum adat itu bakal saya terapkan di daerah saya dengan cara saya meminta bantuan dari masyarakat agar pengolahannya tuh bersama-sama bisa dengan baik. Kita menjalankan hukum adatnya dengan baik dan patuhi aturan, norma-norma, itu akan terjalannya hukum adat di daerah saya. Tuh kalau saya. Terus yang terakhir nih, ada kelebihan hukum adat dibanding sistem lain. Ini pendapat saya sendiri, pemikiran saya sendiri, kelebihan hukum adat itu apa? Ada beberapa, mungkin yang saya pikirkan cuma ini saja, yaitu hukum adat itu beda dari hukum sistem lain, unik, dia itu suatu budaya Indonesia, beda dari sistem hukum lain kan itu udah ada di negara, ada undang-undang pasal pemerintahan politiknya, sedangkan hukum adat itu kan dari masyarakat, dan itu termasuk kebudayaan Indonesia, warisan leluhur. Terus hukum adat itu kan udah ada dari dulu banget, dari zaman sebelum merdeka kali hukum adat itu udah ada. Terus cara penyampaiannya itu juga turun-temurun, sedangkan sistem lain itu kan cara penyampaian itu tidak turun-temurun. Setiap tahun mungkin atau setiap periode itu selalu berbeda-beda. Kayak contohnya aja sistem hukum pidana, itu kan dari dulu sampai sekarang itu selalu berubah-ubah, berbeda-beda. Sedangkan hukum adat itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah, sama saja. Yang A yang dulunya A, sekarang juga A. Jadi suara mobil. Yang dulunya B jadi B sampai sekarang. Kalau sistem hukum lain kan dulu sama sekarang itu semakin berbeda. Hukumnya itu berbeda-beda
bukan maksudnya itu nggak berbeda jauh, beda banget tuh nggak, maksudnya apa namanya, susunannya konteksnya itu beda dikit, nggak beda ya gimana ya, beda di, iya intinya beda, nggak sama gitu. Terus juga hukum adat tuh gampang banget ngikutin zaman. Oh, mobil lagi. Hukum adat itu gampang banget ngikutin zaman. Jadi nggak butuh waktu lama. Prosesnya tuh bentar. Nggak perlu waktu yang sampai bertahun-tahun gitu, nggak. Jadi hukum adat tuh selalu minim waktu. Terus hukum adat juga bisa berubah menjadi hukum nasional. Ada beberapa yang dulunya hukum adat kini udah menjadi hukum nasional. Nah, sekian itu penjelasan saya tentang sedikit hukum adat di Indonesia, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya salah, pengucapan saya kurang jelas, terus materi saya mungkin ada kesalahan, terus kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan juga jika suara saya itu tidak kedengaran karena adanya motor, mobil lewat sana sini, itu karena rumah saya itu deket dengan jalan. Jadi kalau memang untuk posisi cari yang sepi itu susah, jadi dimohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.